Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan November 2021 khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Virgo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Virgo. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini yang moga-moga bisa bermanfaat ya untuk kehidupan kamu di masa mendatang. Oke, kita akan shuffle dulu kartunya ya, teman-teman, dan kita akan segera mengetahui mengenai general reading kamu para Virgo di bulan November 2021 dalam hal karir, keuangan, dan juga kehidupan asmara kamu. Oke, kita akan langsung mulai ya, teman-teman. Aku akan ambil total 10 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Ada the star di sini. Seven of Pentacles. Oke. Page of Swords, Knight of Cups, dan ada Nine of Pentacles. Oke. Aku akan ambil 5 kartu lagi ya. Two of Pentacles, Five of Wands, dan Wheel of Fortune. The World, okay, the World. Six of Swords. Okay. Bottom of the deck kita ada Ace of Cups. Okay, Ace of Cups di sini. Ya. Oke, untuk teman-teman Virgo, kita lihat dulu ya bottom of the deck-nya. Ini bisa diartikan sebagai energi utama ataupun patokan kamu nih yang bisa kamu jadikan sebagai acuan agar kamu bisa melewati bulan November ini dengan lebih maksimal dan dengan lebih baik. Ada Ace of Cups ya. Ace of Cups ini bisa diartikan mendengarkan kata hati ataupun intuisi. Oke, nah jadi selama bulan November ini kamu benar-benar disarankan untuk lebih mendengarkan kata hati kamu nih dalam mengambil keputusan ataupun dalam menghadapi segala sesuatu apapun yang mungkin entah tantangan, entah permasalahan ya yang mungkin bisa saja yang kamu hadapi nih di bulan November ini. Oke. Kita akan lihat dulu mengenai karir ataupun keuangan kamu ya, para Virgo. Di sini ada The Star, Seven of Pentacles, dan Page of Swords. Wow. Oke, di bulan ini, bulan November ini, kamu kemungkinan akan menemui bisa suatu project ya, bisa suatu project, bisa suatu pekerjaan, bisa suatu klien. Intinya adalah sesuatu hal yang sangat berpotensi besar gitu ya dalam kelangsungan karir, keuangan ataupun bisnis kamu di sini ya. Nah, di sini yang perlu kamu ketahui karena di sini ada Seven of Pentacles dan Page of Swords. Project yang akan kamu hadapi ini ataupun yang akan kamu temui ya, bisa klien, bisa pekerjaan, ini benar-benar akan menguras energi kamu di sini. Oke? Ini akan benar-benar membutuhkan kamu untuk mungkin ya bekerja sedikit banyak lembur ya, ataupun mungkin bekerja agak sedikit overtime ya, mungkin di akhir minggu. Intinya kamu harus memfokuskan diri kamu itu sedikit lebih intens dibandingkan bulan-bulan sebelumnya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
Oke, dan dibutuhkan benar-benar komitmen yang tinggi di sini ya, page of swords ya. Dan di sini di banyak kasus, di banyak hal ataupun di banyak aspek yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, kamu juga akan menemui keadaan di mana kamu harus membuat keputusan-keputusan yang lumayan besar ya, yang lumayan berpengaruh lah istilahnya. Yang artinya tidak hanya melibatkan kamu juga, tetapi juga akan melibatkan tim kerja kamu, bisa rekan kerja kamu, ataupun juga melibatkan kelangsungan perusahaan tempat kamu bekerja ataupun kelangsungan bisnis kamu secara keseluruhan. Oke? Jadi istilahnya pekerjaan ini benar-benar sangat besar ya, dan ya dalam tanda kutip agak mempertaruhkan segala sesuatu yang kamu punyai nih. Oke. Nah, di sini ada the star ya kuncinya. Kamu harus optimis bahwa kamu pasti bisa mengerjakan segala sesuatunya itu dengan baik. Oke. Walaupun mungkin di sini aku lihat memang kamu harus memberikan sedikit ekstra ya di bulan November ini. Mungkin kamu akan sedikit lebih lelah ya untuk menghadapinya, untuk mengerjakan project ini ataupun pekerjaan ini ataupun klien ini, menghadapi customer ini gitu ya. Nah, tetapi itu benar-benar hasilnya akan sangat-sangat-sangat sepadan untuk kelangsungan karir ataupun keuangan kamu. Oke, yang pasti adalah ketika kamu dihadapkan pada keadaan di mana kamu harus mengambil keputusan-keputusan besar, jangan lupa untuk selalu mendengarkan kata hati kamu. Ace of Cups di sini ya. Kata hati kamu itu sebenarnya tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu kerjakan, keputusan mana yang harus kamu ambil yang bisa memberikan manfaat ataupun hasil yang paling optimal di antara semuanya. Oke, tentu saja diimbangi juga dengan logika kamu ya, karena memang salah satu hal yang paling kuat adalah logika kamu juga. Oke, jadi gunakan logika dan juga kata hati kamu. Gunakan keduanya dengan seimbang dan aku yakin kamu pasti bisa mengerjakan project ataupun pekerjaan besar ini di bulan November ini, dan pastinya ini akan berimbas sangat-sangat positif untuk kelangsungan karya ataupun keuangan kamu. Jadi good luck ya untuk kamu para Virgo, dan aku yakin kamu pasti bisa. Di sini ada Nine of Cups dan ada Nine of Pentacles ya. Oke, di bulan November ini untuk kamu yang mungkin sedang mencari pekerjaan ataupun berpikir untuk memulai suatu bisnis baru di sini ya. Di sini kamu akan menemui beberapa peluang bisnis ataupun pekerjaan yang secara sekilas tuh terlihat cukup menggiurkan di sini ya, Nine of Pentacles ya. Mungkin gaji ataupun tunjangan yang ditawarkan tuh cukup besar. Mungkin saja prospek yang ditawarkan ataupun yang dijanjikan oleh peluang bisnis tersebut juga cukup menggiurkan di sini ya, Nine of Pentacles. Nah, tapi di sini kamu harus sedikit waspada karena ada Nine of Cups di sini ya. Jangan terbawa nafsu ya, istilahnya seperti itu. Pastikan sekali lagi kita lihat bottom of the deck, dengarkan kata hati kamu. Oke? Ketika kamu dihadapkan terhadap peluang pekerjaan yang memang sangat baik, entah prospeknya, entah gajinya, entah tunjangannya, pastikan memang pekerjaan yang akan kamu kerjakan itu memang sesuai dengan apa yang harus dengan pengalaman kamu, dengan minat dan bakat kamu gitu ya. Jangan sampai nih hanya karena kamu tergiur dengan hasil yang mungkin bisa kamu dapatkan, malah nanti kamu jadi stres sendiri. Oke? Yang pasti adalah ketika kamu bisa menyeimbangkan antara logika dan kata hati kamu, maka peluang apapun yang bermunculan yang mungkin bisa menghampiri kamu di bulan November ini, kamu pasti tidak akan memiliki keraguan yang berarti dalam memilih peluang yang paling baik untuk kelangsungan karir ataupun keuangan kamu. Oke, pastikan kamu bisa menyeimbangkan segala sesuatunya. Ingat, memang semuanya butuh uang ya, semuanya butuh duit ya untuk melakukan untuk hidup ya, untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan kehidupan yang layak, semuanya juga butuh uang. Nah, tetapi jangan sampai hanya karena kamu tergiur oleh uang tersebut, kamu mengorbankan segala sesuatu yang sudah kamu punyai. Kamu mengorbankan kesehatan kamu mengorbankan waktu istirahat kamu mengorbankan waktu bersama teman-teman ataupun orang tercinta kamu. Pastikan kamu mendapatkan pekerjaan yang juga di mana kamu bisa menyeimbangkan antara kehidupan profesional kamu dengan kehidupan pribadi kamu, sehingga kamu tetap bisa menjadi orang yang seutuhnya ya, bukan hanya seperti mesin yang hanya kerja pergi pagi pulang malam ya, seperti itu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman Virgo mengenai karir ataupun keuangan kamu. Mudah-mudahan resonate, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan kamu ya untuk menghadapi segala peluang yang mungkin bisa menghampiri kamu ya, yang berhubungan dengan karir ataupun keuangan kamu di bulan November ini. Oke, kita akan lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu ya.
Kita akan lihat 5 kartu di bawah. Oke, Two of Pentacles, Five of Wands, Wheel of Fortune, The World, dan Six of Swords. Oke, teman-teman Virgo di sini, mungkin aku harus bilang, ada kemungkinan di bulan November ini kamu akan menemui konflik ya di sini ya, karena Five of Wands itu selalu berarti konflik biasanya ya. Oke, entah konflik besar, entah konflik kecil. Nah, tapi karena di sini Two of Pentacles, bisa jadi kamu menemui konflik yang berhubungan dengan orang siapapun yang kamu fokuskan sekarang ya, entah pasangan kamu sekarang, entah orang yang sedang dekat dengan kamu sekarang. Kamu akan menemui konflik dengan dia ataupun menghadapi konflik dengan dia yang berhubungan dengan finansial di sini ya, Two of Pentacles. Oke. Tentunya bisa banyak hal ya, bisa banyak kemungkinan juga apapun yang berhubungan dengan finansial. Apakah kamu merasa bahwa kalian belum terlalu mapan secara finansial, tapi mungkin salah satu pihak benar-benar ingin melaju ke jenjang yang lebih serius, padahal kamu belum mau, misalkan seperti itu, karena kamu merasa belum ada kemapanan misalnya. Oke, nah sedikit banyak mungkin perbedaan pendapat mengenai kemapanan finansial ini bisa menimbulkan konflik ya di bulan November ini, dan pastikan kamu bisa menyelesaikannya dengan baik nih. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat karena ada Wheel of Fortune, The World, dan Six of Swords yang artinya meninggalkan ya. Ini bisa menjadi salah satu pertimbangan utama kamu, apakah memang hubungan yang kamu jalani sekarang dengan dia ini benar-benar hubungan yang selama ini kamu idam-idamkan. Oke. Tentu aja di sini aku bukan berarti aku bilang bahwa kamu harus pisah ataupun kamu harus bertahan, bukan loh ya. Ini bisa ada dua arti ya. Bisa jadi karena konflik ini akhirnya kamu menyadari bahwa memang hubungan ini layak dipertahankan, atau justru kamu sadar bahwa hubungan ini ternyata tidak baik untuk kamu. Kurang lebih seperti itu ya maksudnya. Oke, karena itulah di sini ada The Wheel of Fortune, The World, Six of Swords. Six of Swords itu artinya meninggalkan. Oke, artinya bisa jadi meninggalkan keraguan ataupun meninggalkan hubungan ini secara dalam arti yang sebenarnya. Oke, karena di sini ada Wheel of Fortune sama The World. Sebenarnya apapun keputusan kamu ya, ketika kamu berhasil, ketika kamu menemui konflik ini, istilahnya konflik ini bisa diartikan sebagai ya tiebreaker lah ya. Tiebreaker itu jadi kayak penentu ya, penentu sebenarnya hubungan ini benar-benar layak nggak sih untuk kamu gitu. Oke, nah jadi ketika bulan November ini memang apabila kamu menemui konflik ini, hadapi dengan kepala dingin. Itu adalah hal yang paling pertama yang harus kamu lakukan, dan jangan lupa dengarkan kata hati kamu ya, sekali lagi Ace of Cups. Nah dari situ kamu baru bisa benar-benar menilai apakah memang hubungan yang saat ini kamu jalani dengan dia itu benar-benar hubungan yang memang paling baik untuk kamu. Oke, dari situ kamu akan tahu nih. Kamu akan tahu ternyata kamu memiliki perbedaan cara pandang dengan dia, terutama dalam hal finansial misalkan. Ternyata kamu jadi akhirnya tahu, ternyata ada perbedaan cara bersikap, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Apakah bisa dikompromikan atau justru malah perbedaan itu terkesan semakin menjauhkan kalian berdua. Nah, dari situlah kamu baru bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kata hati kamu di sini, Ace of Cups. Oke. Nah, apapun keputusan kamu tentunya di sini ada Wheel of Fortune sama The World. Semesta benar-benar sepenuhnya mendukung apapun keputusan yang kamu ambil. Oke. Kalau memang kamu tahu dan kamu sadar bahwa memang hubungan ini layak, benar-benar hubungan yang paling baik untuk kamu, maka setelah kamu berkompromi dan menemukan titik tengah ya dari konflik tersebut, maka di hubungan kalian itu benar-benar akan berjalan dengan jauh lebih mulus untuk kedepannya tanpa mengalami masalah yang berarti sama sekali. Oke, nah tetapi di satu sisi apabila memang justru konflik ini membuka mata kamu dan membuat kamu sadar bahwa sebenarnya memang mungkin hubungan ini kurang baik untuk kamu, dan mungkin ada baiknya kamu mencoba melepaskan diri dari hubungan tersebut. Nah, semesta juga mendukung keputusan tersebut. Oke, karena semesta ini sudah memberi, istilahnya sudah membuka, istilahnya sudah memberikan dukungan untuk kamu ya, memberikan lampu hijau untuk keputusan apapun yang kamu ambil. Oke, karena sekarang keputusan ada di tangan kamu, dan apapun keputusan yang kamu ambil, entah kamu ingin bertahan dalam hubungan ini dan melaju ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi atau yang lebih serius tanpa ada hambatan, ataukah justru kamu siap untuk melepaskan diri dan mencoba mencari orang yang benar-benar cocok untuk kamu. Semesta sudah mempersiapkan itu semua pastinya.
Oke, sekali lagi teman-teman Virgo, ini bisa dua kemungkinan ya, tentunya disesuaikan sekali lagi dengan situasi dan kondisi kamu ataupun ketika konflik tersebut terjadi di bulan November ini. Oke, tapi aku yakin ketika kamu mendengarkan bottom of the deck-nya, ketika kamu mendengarkan kata hati kamu, dan juga setelah kamu pertimbangkan masak-masak, aku yakin kamu pasti bisa mengambil keputusan yang paling baik di bulan November ini yang berhubungan dengan kelangsungan kehidupan asmara kamu dengan si dia nantinya. Oke, jadi tetap semangat dan good luck untuk kamu para Virgo. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai